Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini masih momentum daripada bulan Rabiul Awal, melanjutkan daripada perkataan yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Ainul Yaqin bahwa tak lain dan tak bukan merayakan, memperingati daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad tak lain hanya sekedar selain daripada kita ingin memburu daripada barokah-barokah yang ada lewat wasilah daripada pembacaan peringatan Maulid Nabi, juga peringatan Maulid Nabi adalah sebaik-baik wadah untuk menyambungkan daripada hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekspresi bagi pecinta terhadap yang dicinta, senantiasa selalu mengenang perkara dari orang yang dia cinta, termasuk daripada mengenang memorian indah bagian dari hari ulang tahunnya. Begitu juga mengenang memorian hari ulang tahun Nabi Muhammad adalah sepercik daripada ekspresi pecinta terhadap orang yang dicinta. Nabi lahir ke permukaan bumi ini, semua makhluk Allah gembira dengan hari lahirnya Nabi. Yang beriman sama Allah senang dengan hari lahirnya Nabi. Dua golongan yang mereka ketika tahu Nabi akan lahir ke permukaan bumi ini kesel, gondok, uring-uringan, was-was, enggak tenang, merasa kecewa dan lain sebagainya. Yang pertama iblis. Iblis enggak senang dengan hari lahirnya Nabi. Kenapa? Karena iblis tahu kalau seandainya Nabi lahir ke permukaan bumi ini, maka akan sangat teramat banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan hadiahkan terkhusus untuk kita semua, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya iblis dia enggak senang dengan maulidnya Nabi. Kenapa? Nabi lahir, umatnya diberikan kemuliaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, orang-orang Yahudi tak suka dengan lahirnya Nabi. Yahudi merasa panas hatinya ketika Nabi ingin lahir ke permukaan bumi ini. Kenapa? Karena Yahudi dari zaman dulu mengidam-idamkan khataman nabiyyin wa imamul mursalin, penutup para nabi dan pemimpin para rasul dari bangsa mereka. Ternyata Allah takdirkan penutup para nabi dan pemimpin para rasul dari bangsa kaum Arab. Makanya sampai hari kiamat Yahudi dia nggak akan senang dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal orang-orang yang dia alergi dengan maulid Nabi, tak suka dengan maulid Nabi, dia benci dengan maulid Nabi, tinggal dipilih mau masuk dalam golongan yang pertama atau golongan yang kedua. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, keistiqomahan kita untuk senantiasa cinta dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, inti dari definisi peringatan maulid Nabi Muhammad tak lain dan tak bukan untuk mengenal tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Enggak ada rel yang bisa menyelamatkan kita untuk bisa sampai berjumpa dengan Rabbul Alamin kecuali ketika kita mendoktrin sanubari-sanubari kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Yang dikatakan oleh Sayyidul Qutub Imamul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fatah walau ja'tahu sa'yan 'alal aini sa'iri. Kalian enggak bakal bisa, enggak bakal mampu membalas dari setiap jasa dan perjuangan yang telah dikorbankan oleh kita punya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau ja'tahu sa'yan 'alal aini sa'iri, walaupun kita membayarnya dengan berjalan dari kediaman kalian ke kota Madinah, jalannya bukan dengan telapak kaki, akan tetapi jalannya dengan kedua kelopak mata kalian. Nggak bakal bisa kita bayar, nggak bakal bisa kita balas. Dengan hal yang demikian pun nggak cukup untuk membayar dari setiap pengorbanan perjuangan Nabi Muhammad yang telah berjuang 23 tahun untuk menegakkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, mengibar-ngibarkan bendera la ilaha illallah. Nabi korbankan jiwa, raga, harta, bahkan sampai nyawanya demi keselamatan kita semua, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita nggak bisa membayar dan membalas dari setiap jasa dan perjuangan Nabi Muhammad, ternyata ada cara sebaik-baik untuk membalas dan membayar dari setiap jasa dan perjuangan Nabi Muhammad.
Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran? Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil gurba. Katakan hai Muhammad kepada semua umat-umatmu, umumkan kepada mereka semuanya, la as'alukum alaihi ajron. Nabi enggak minta upah, Nabi enggak minta bayaran dari setiap perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad untuk keselamatan kita semuanya. Illa, kecuali itu pun Allah yang telah perintahkan apa? Mawaddata fil gurba, muliakan, hormati, cintai anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Yaitu para habaib. Kemuliaan para habaib sangat luar biasa. Jangankan yang alim, yang bodoh saja memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Habaib sampai dikatakan oleh Imam Muhammad bin Idris yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardhun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Hei anak keturunan Nabi Muhammad, cinta kepada kalian hukumnya wajib, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Menggembirakan mereka sama dengan menggembirakan Nabi Muhammad. Menggembirakan Nabi Muhammad sama dengan menggembirakan Allah. Begitu juga menyakiti mereka, memfitnah mereka, hasud kepada mereka, dengki kepada mereka, sama saja dia benci, hasud dan dengki kepada Nabi Muhammad. Nabi dihasuti, didengki, difitnah, sama saja dia menghasut, mendengki dan memfitnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebentar lagi, Masya Allah, yang kita nanti-nanti, cucu Nabi Muhammad, Imamul Mujahid fi hadza zaman, Imam Mujahid di zaman sekarang yang telah diasingkan, difitnah, diteror, intimidasi oleh rezim pada saat ini, akan segera kembali ke NKRI yang kita cintai ini. Betul? Siapa beliau? Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain bin Syihab. Betul? Kira-kira kita gembira nggak beliau sampai ke Indonesia? Gembira nggak beliau sampai ke Indonesia? Siap nggak kawal beliau? Siap jemput beliau? Siap sambut beliau? Takbir! Kegembiraan kita gembira saja, itu udah bagian dari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena bergembira dengan kedatangan anak keturunan Nabi Muhammad, walau dia alim, kalau hatinya telah ditutup oleh Allah dari taufik dan hidayah, dia akan merasa biasa-biasa saja. Betul? Termasuk menteri apa namanya itu? Ngomong kosakata bahasa Indonesia belum bener, berani fitnah guru kita. Betul? Masya Allah, mudah-mudahan cepat mati. Amin. Amin. Ya, kurang ajar orang yang kayak begitu. Guru kita sudah jelas dizalimi, tak ada, memang benar-benar dicekal dengan terang-terangan. Dia bilang dideportasi dan lain sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah hancurkan deh. Hidayah kayaknya berat buat sampai ke orang-orang seperti mereka. Mudah-mudahan biar cepat lengser ini rezim. Amin ya Rabbal Alamin. Dan minimal bagi yang bisa berangkat, ayo manfaatkan momen indah dengan menjemput kedatangan beliau. Yang nggak bisa datang karena halangan atau faktor usia atau pekerjaan dan lain sebagainya, minimal ada partisipasi dari harta kalian demi menjemput daripada Imam besar umat muslim Indonesia, Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain Syihab. Titipkan ke kawan-kawan kalian yang berangkat, kasih uang tersebut ke saudara-saudara kalian yang siap menjemput daripada Imam besar umat muslim Indonesia, cucu dari Nabi Muhammad, Al-Habib Muhammad Ridzik ibn Husain bin Syihab. Nggak punya materi, yang paling mentok terakhir, kirimkan Fatihah, kirimkan doa untuk keselamatan beliau ketika sampai di NKRI. Kenapa? Karena info yang terakhir saya dapatkan langsung dari polisi bandara, sampai nanti Habib, itu penjaga-penjaga bandara saja disterilkan. Sampai ada info sniper akan bertebaran di sekeliling bandara. Masya Allah, kurang ajar nggak? Nggak ada.
jalan yang bisa mengeluarkan beliau dari Bandara Soekarno-Hatta kecuali memang benar-benar kita umat muslim sebagai pecinta beliau mesti, harus, kudu dan wajib putihkan Bandara Soekarno-Hatta. Betul? Kalau sudah putih, masa sudah banyak, rame, berani nembak, sama saja mereka meruntuhkan kerajaannya. Betul? Makanya mudah-mudahan beliau bisa benar-benar sampai ke kediaman beliau dalam keadaan selamat, dihancurkan oleh Allah orang-orang yang zalim kepada beliau, dan Allah anugerahkan keberkahan untuk orang-orang yang istiqamah, cinta dan taat dengan komando beliau. Amin ya rabbal Al-Quran imam kami, Al-Quran Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami. Ya Allah, dengan barokah kemuliaan Al-Quran, jaga guru kami, jaga imam kami, jaga kedua kami dari orang-orang yang zalim ingin mencelakakannya. Ya Allah,